wabarakatuh. Subhanallah, ada aja ibu. Kalau memang betul tuh aneh betul. Biasanya ada naudzubillah. Seorang anak muda di saat tahu bahwasanya perempuan tersebut tidak akan diberikan kepada dia di saat dipinang, maka dengan jalan pintas menghamili dulu. Ini ada kejahatan-kejahatan seperti itu, termasuk program lintas agama. Anak seorang muslim, muslimah kenal dengan seorang yang agamanya lain. Kalau tahu dilamar nggak boleh. Kalau akan lamar pasti dihamili dulu, naudzubillah, dengan cara itu banyak. Akhirnya setelah hamil mau tidak mau. Ini ada program. Makanya kita menemukan beberapa kasus seorang anak muslimah ternyata dihamili oleh orang di luar Islam. Ini program mereka. Sebab kalau sudah hamil mau tidak mau pasti mau menurutnya. Tapi tidak. Kita punya kaidah. Jangan menjadi orang tua. Semoga Allah menjaga putra-putri Anda. Bagi orang tua yang sudah terlanjur anaknya kepleset, awas. Kalau memang anak tersebut, bukan Anda insya Allah. Jika ada seorang muslim punya anak perempuan yang tiba-tiba, mohon maaf, hamil di luar nikah. Semoga Allah menjaga. Tidak serta-merta anak itu dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Dilihat dulu dong. Kalau dibejat gak benar, ngapain dinikahkan? Nggak perlu, kalaupun jauhkan sejauh-jauhnya. Karena apa? Itu laki-laki nggak pantas. Mungkin dia adalah telah berzina dengan 100 wanita kok. Masa anak-anak perempuan itu akan dinikahkan dengan laki-laki begitu? Awas, hati-hati. Ini kan kebiasaan masyarakat yang bertanggung jawab. Ini kan kalimat yang membahayakan. Akhirnya menjadi senjata bagi pria-pria jahat untuk menikahi perempuan-perempuan baik dengan cara dihamili dulu. Pasti sama bapaknya yang punya kaidah di masyarakat yang salah, yang bertanggung jawab. Salah itu. Berbuat belum tentu harus bertanggung jawab. Naudzubillah. Ini harus dipahamkan. Orang bejat dia mabuk, nggak sholat, menghamili anaknya, mau dinikahkan, senanglah dia. Memang itu yang gue cari. Kata penjahatnya itu. Jadi enggak, dijauhkan. Jangan dituruti. Sudah hamil, biarkan. Akan ditutup, nanti kita pindah ke kampung mana, aman ini. Jangan dipaksa harus menikah dengan laki-laki bejat tersebut. Naudzubillah. Ini satu hal yang harus dipahami. Para orang tua, para ustadz, tolong ini. Kalau ketemu kasus yang serupa, ini. Kadang-kadang orang tua dia nggak ngerti. Bahkan dicari, siapa yang menghamili anak saya? Dicari. Kalau maksudnya itu menutup aibnya, menutup aib tidak harus menikah dengan dia. Kalau menikah dengan laki-laki itu malah aibnya akan terbongkar. Wong dia jahat kok. Dia jahat, nggak bener, hati-hati ini. Banyak kejadian kasus yang semacam ini. Dan kami bisa mendengar dulu waktu kita masih anak, sering itu yang berbuat bertanggung jawab. Kau bertanggung jawab. Sudah begitu nggak mau lagi dianya. Nasib buruk tuh. Naudzubillah, buruk di atas keburukan. Baik, kemudian ini lebih serem lagi. Bapaknya yang suruh menzinai. Zina yang anakku nanti kau nikahi kalau sudah hamil. Allah, innalillah. Ada sebagian bapak memang begitu halus membiarkan anaknya zina. Misalnya anaknya sekolah di Bandung sana atau di Jogja. Dikasih alamat, anak muda baik katanya. Kamu di mana sekolah? Di Jogja. Ini alamat anak saya, ini nomor teleponnya. Menyerahkan anaknya. Ini banyak orang tua dongo. Anak putri harus dijaga, bukan diobral. Baik. Kasus sudah terjadi, kemudian hamil. Setelah 1 bulan baru itu menikah. Kemudian setelah itu, dalam kandungan, merawat kandungan 6 bulan baru terlahir. Pertanyaannya, Anda tetap anak bapak Anda. 1. Karena Anda telah dirawat oleh ayah Anda 6 bulan. Yang kedua, Anda tidak usah cerita kepada siapapun. Sudah selesai. Seharusnya ibu Anda pun tidak usah bercerita. Ya maklumlah, ibu Anda tidak pernah ngaji dan ayah Anda pun tidak pernah ngaji. Sudahlah. Tidak usah diceritakan. Anda pun tidak usah bercerita. Sholat Anda sah. Anda tetap bintinya bapak tersebut. Kalau seandainya nanti benar-benar telah karena itu masih 6 bulan. Merawat bayi 6 bulan insya Allah. Pembahasan lebih detail adalah bab lain. Sementara jawaban untuk Anda, kalau Anda pengen detailnya datang. Jawaban untuk Anda sementara adalah Anda tidak usah bercerita tentang kasus orang tua Anda, perzinaannya. Anda tutup itu semuanya. Pernikahan Anda juga sah, binti bapak Anda. Nggak usah mikirin itu. Kemudian tidak usah cerita, sholat Anda adalah sah. Dan tanda Anda bakal dijaga oleh Allah kalau Anda bisa menjaga itu semua. Nggak usah cerita kepada siapapun. Dan bilang kepada ibunda Anda tidak boleh melakukan kedunguan. Zinanya dulu sebuah kesalahan, tinggal tobat kok. Dan mohon agar tidak diceritakan. Kalau bercerita adalah termasuk kedunguan yang menumpuk itu. Tidak usah cerita, selesai. Sehingga di pandangan di hadapan suami Anda tetap mulia. Lahir dari perempuan yang mulia, bapak yang mulia. Jangan malah dibongkar. Dibongkar Anda rendah, ibu rendah. Anda tidak punya nilai nanti. Makanya perlu ngaji.
Alhamdulillah Anda bertanya, dan semoga yang bertanya juga mendengar. Jangan sampai yang melihat dengar tapi nggak kita menjawab untuk yang lain, insya Allah. Dan dia insya Allah mendengar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan bercerita, ya Rasulullah, ayahku menikahkan aku dengan satu orang yang dengan pernikahan itu dia akan terangkat derajatnya olehku. Maksudnya orang yang nggak cocok dengan saya, dan saya nggak cocok dengan dia. Maksudnya, ya Rasulullah, orang tua itu menikahkan tanpa kesepakatan dengan saya, tanpa musyawarah, dan orang yang tidak layak dengan saya secara kufu, kafaah, tak sesuai. Dia ngadu ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Baik, aku akan beri keadilan untukmu. Kau berhak menolak karena kau yang menjalaninya. Dan sampaikan kepada orang tuamu, nggak boleh memaksa seperti itu. Setelah dijawab begitu oleh Rasulullah, wanita itu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, saya telah menerima saat ini apa yang telah dipilihkan oleh orang tuaku. Hanya aku menyampaikan kepadamu, ya Rasulullah, untuk masa depan wanita-wanita itu jangan sampai ada orang tua yang diktator ngatur kayak begitu. Itu bukan urusan agama, urusan materi waktu itu. Kalau urusan agama harus menolak seorang anak perempuan kalau memang agamanya nggak benar. Sudah tahu dia fasik misalnya, dia pemabuk, dia berjudi, nggak sholat dan sebagainya, kerja di tempat yang haram jelas, mutlak haramnya, maka wajib menolak. Bukan saja boleh atau tidak boleh, karena apa? Ini urusan engkau yang menjalaninya. Kalau ada nabi langsung dimarahi, itu yang ngadu ke nabi itu bukan urusan haram, tidak. Hanya laki-laki itu bukan laki-laki yang cukup, bukan dari martabat orang yang kebanyakan orang-orang mulia, adalah orang yang tidak terkenal, dari keluarga yang tidak terhormat, biasa. Itu pun oleh nabi dihargai perempuan tersebut. Kalau urusan agama langsung dipangkas itu, karena agama. Ini urusan agama. Bahkan itu akan menyelamatkan orang tua kalau dia protes. Urusan agama pokoknya, bukan urusan materi. Kalau urusan materi, materialis jadi dia perempuannya nanti. Sampai dikatakan, man zawwaja karimatahu faqad qata'a rahimaha. Kalau ada seorang bapak menikahkan putrinya dengan orang fasik, atau seorang saudara menikahkan adiknya dengan orang yang tidak beragama, fasik, pernah meninggalkan sholat, mabuk, judi, faqad qata'a rahimaha, telah memutus persaudaraannya. Dosa besar. Maka seorang anak gadis boleh menolak, karena apa? Agama. Nggak sholat misalnya, fasik. Atau dia dengan bebas dengan perempuan, naudzubillah, akan bawa penyakit dohir juga sebelum batinnya. Seperti itu. Maka Anda datang kepada ulama untuk menyelesaikan masalah ini. Anda bisa meninggalkan, kalau niatnya meninggalkan untuk mengingatkan abah, mungkin mengingatkan dengan lesan, nggak bisa, mungkin dekat dedak dengan ulama, pergi demi kebaikan Anda. Karena agama nomor satu. Dan haram bagi orang tua yang menikahkan putrinya dengan orang yang tidak beragama, yang tidak benar urusan agamanya. Maksudnya beragama itu bukan alim, beragama itu orang yang peduli dengan agama. Memang mungkin tahajudnya tidak banyak, yang penting sholat 5 waktu, tidak fasik, tidak melakukan dosa-dosa besar, itu sudah baik, sudah cukup. Tapi kalau ada seorang bapak menikahkan anaknya dengan jelas dia pemabuk, kerjaannya haram, wah, mau utus tali persaudaraan. Dia kerjaannya riba misalnya, kerjaannya adalah maling, kerjaannya seorang bapak memutus tali persaudaraan dan dosa besar. Seperti itu ya. Baik, di dalam urusan menikah ada langkah. Langkah pertama adalah Anda cermati calon pasanganmu. Dia layak atau tidak layak? Secara agama layak atau tidak layak? Belum cinta dulu. Setelah Anda cermati dia adalah layak untuk menjadi pasanganmu, baru setelah itu masuk wilayah kedua, istikharah. Atau misalnya Anda seorang gadis dilamar oleh seseorang, tinggal dicermati. Jangan istikharah dulu, dilamar seseorang dia layak atau tidak. Kalau yang melamar adalah maling, ngapain diistikharahi? Aneh banget. Pemabuk, berjudi, ngapain diistikharahi? Langsung ditolak, kan begitu. Jadi dia orang baik, baru Anda istikharah. Karena baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Baru istikharah. Kalau sudah istikharah, tidak harus lihat mimpi. Yang penting Anda menjalankan sunnah Nabi, istikharah, melangkahlah, lamar dia.
Kalau tidak diterima, berarti itu yang terbaik untukmu. Nggak usah sakit hati. Kenapa saya ditolak? Nggak usah ngomong begitu. Kalau disebutkan alasannya, kamu akan nangis. Oh, ditolak kok pengen tahu apa alasannya. Orang calon mertua yang baik kalau menolak kan halus. Kalau disebutkan alasannya tambah sakit. Baik. Jadi setelah istikharah, Anda melangkah, selesai. Jangan percaya urusan. Adapun memilih hari yang tepat karena itu kebiasaan sah, tapi kalau keyakinan tidak sah. Misalnya apa? Jangan nikah di Selasa Kliwon. Kenapa? Karena pas pasaran saya lagi jualan di situ. Ah, itu bener. Karena Selasa Kliwon ada pasar Kliwon. Ini pasar Kliwon di mana? Di Solo. Oh, di Blitar juga ada pasar Pahing, ada di Kediri ada pasar Pahing. Jadi kalau kita memilih hari karena untuk menyesuaikan kebiasaan, misalnya kita menikah di hari Ahad, kenapa? Pas libur boleh. Tapi kalau ada Rebo Legi, ini Rebo Legi nih. Saya punya neton Rebo Legi, nggak cocok sama Selasa Kliwon. Ini netonnya sapi, ada misalnya. Wah, dihitung-hitung, wah ini sudah nggak bener, pakai ramal-ramal begitu. Nggak, jangan percaya. Wong sudah baik-baik, gara-gara netonnya beda. Tahu neton itu hitungan Jawa itu. Neton itu kan hari Jawa. Hari Jawa itu sah kita mau gitu, Rebo apa Selasa Kliwon, Rebo Legi, Pahing, Pon Wage. Saya wong Jawa. Jadi kalau meyakini ada sesuatu di balik neton itu nggak boleh, nggak sah, nggak boleh. Itu namanya ramalan-ramalan. Sama ramalan bintang. Oh you Leo, asmaramu lagi surem. Wong bukan bulan ini saja surem, selamanya surem. Wong orangnya nggak baik kok. Nggak boleh percaya begitu. Ramalan bintang nggak ada. Jadi istikharah. Kadang namanya sudah benar. Namanya Muhammad siapa? Namanya Khadijah. Muhammad 5, Khadijah nggak cocok. Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah Al-Kubra cocok. Jangan pakai hitung-hitungan kalau urusan pernikahan. Nabi mengajarkan apa? Lihat orangnya, baru setelah itu istikharah. Kalau namanya ya diganti nama yang baik gitu loh. Namanya jelek ya ganti. Kita aja, wah namanya kok nggak enak, ya dirubah. Yang dirubah namanya, jangan nikahnya dibatalin. Kok gara-gara nama? Itu yang perlu dipangkas. Karena apa? Meyakini seperti itu adalah masuk wilayah ramalan-ramalan yang tidak diperkenankan. Nggak ada cocok insya Allah. Kalau istikharah jalani sesuai dengan petunjuk, menikah cepat. Sudah cocok katanya, dia baik, soleh. Gara-gara netonnya nggak ketemu hitungan Jawanya, maka batal menikah. Hei para orang tua, jangan seperti itu. Kalau orang dulu, kami juga pernah mencoba memahami. Rupanya orang dulu tuh memilih begitu, memang ada yang berkeyakinan karena wilayah dukun. Ada yang memang menghindari daripada kesibukan yang berbenturan. Yaitu kayak pasaran tadi, karena dia jualan di pasar. Kalau pas pasar Pahing, kalau Pahingan ya bingung saya, seharian nggak jualan. Ya ngambil kliwonnya lah, gitu loh. Seperti itu ya, jangan punya keyakinan seperti itu demi kebaikan. Kalau sudah cocok, baik segera dinikahkan. Gara-gara kliwon, akhirnya bingung, kenapa saya tidak bisa menikah? Lah kok bisa? Nggak ketahuan neton saya hari apa? Nah kan kacau nanti. Nah ini guyonan saja, jangan meyakini itu. Selesai. Nikah istikharah, setelah lihat orangnya istikharah, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Adapun hari neton kliwon maki ini pun tidak apa-apa orang pakai. Saya tahu hari saya lahir Rebo Legi. Rebo Legi itu manis ya. Manis misalnya. Ya selesai ya. Jangan seperti itu. Membangun cinta itu sebetulnya mudah. Karena kami sampaikan tadi, cinta itu kan rasional, bukan irrasional, tapi rasional. Yang semula tidak cinta bisa saja mencintai, belajar mencintai. Dan cinta itu tidak murni. Kalau kita mencintai seseorang, buahnya pun tidak hanya kepada dia. Kalau kita mencintai seseorang, kita harus cinta kepada orang tuanya, anak, berkembang seperti itu. Itu kaidah.
Kalau cinta Anda tulus, kalau Anda mencintai seseorang, tentu Anda akan peduli dengan orang yang ada di kiri kanannya. Itu sudah kaidah umum. Anda mencintai suami Anda wajib mencintai adik-adiknya, otomatis, karena adik itu siapa? Adik kesayangan suami. Ibu suami, mertua, harus. Makanya sangat aneh seorang wanita mencintai suaminya tapi benci sama mertuanya, aneh banget. Itu menjadikan hilang cinta. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak ada cinta, Anda seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki pilihan orang tuamu, maka ketahuilah bahwa belajarlah mencintai laki-laki tersebut karena dia adalah pilihan orang tuamu, satu. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu dikuatkan di situ. Akan tapi sebab tidak mencintai inilah harus dilacak dulu. Makanya tadi kami sampaikan, jika ada seorang sudah mulai tumbuh cinta dengan seseorang, jangan tiba-tiba dipindahkan kepada yang lainnya, maka cinta yang tumbuh awal ini akan terus menjadi hayalan panjang yang akan merusak dalam kehidupan cinta selanjutnya. Hati-hati, ini harus pahami makna ini. Makanya orang tua jangan diktator juga. Kalau ternyata anaknya sudah merasa seperti jatuh cinta, beresin dulu di sini, jangan mudah dipindahkan. Karena apa? Dia akan membawa hayalan, sehingga selalu berkata seandainya aku dengan dia. Maka harus dibongkar, artinya layak atau tidak, beresin dulu ini, beresin dulu ini. Jangan sampai tidak. Ini kadang-kadang seenaknya harus pindah. Ini bukan robot, dia punya hati nurani. Makanya ini yang harus diberesi. Maka bisa jadi wanita itu yang dinikahkan orang tuanya belum beresi yang ini. Nah ini bahaya sekali. Makanya orang tua jangan ditraktor dalam hal ini. Kalau sudah mulai menemukan anaknya masuk wilayah cinta yang tidak benar sebelum waktunya, jangan langsung dicaci maki orang yang dicintai, diolok, itu tambah nancep itu cinta. Akan tapi masuk wilayah iktisyaf, bongkar siapa dia, artinya apa? Kemungkinan dia jadi diskusi dulu sebelum kita pindah kepada laki-laki lain atau kepada calon yang lain. Ini harus waspada. Kemudian ini nasihat kepada siapapun, kalau sudah kita yakin Allah, Anda punya iman, kalau ternyata yang memilihkan adalah orang tuamu, maka insya Allah orang tua tidak akan memberikan kepada anaknya kecuali yang terbaik menurut orang tua. Jika ternyata hatimu belum bisa nerima, jika kasusnya tadi, biasanya kasusnya sudah mencintai, perlahan, kalau engkau menikah dengan laki-laki itu, iman yang berbicara, ibuku tak akan setuju. Kalau sudah ibuku nggak setuju, hidupku nggak akan baik. Tapi ini pilihan ibuku, Anda pandang itu. Pilihan orang tua, pandang bagaimana ibundamu merawatmu, menyayangimu, menimangmu, membesarkanmu, kemudian punya pilihan, yakini itu dulu. Tentunya dengan catatan itu, suami bukan fasik, bukan orang tidak sholat, bukan suka zina, bukan mabuk, layak manusia untuk dicintai. Kalau memang dia adalah fasik, boleh menolak sebagai seorang anak, nggak wajib patuh pada orang tuanya. Jika orang tuanya mau menikahkan seorang wanita dengan laki-laki fasik, pernah berzina, pemabuk, judi, rizkinya haram, maka nggak wajib patuh. Maksudnya kalau sudah benar suaminya, pilihan orang tua, belajarlah karena Allah dan karena nanti akan tumbuh. Terus belajar akan tumbuh pada waktunya. Minta kepada Allah, ya Allah berikan barakah kecintaan terus. Jadi semacam itu belajar, pandang orang tua, pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ingat, carilah ridha Allah, berperanlah Anda sebagai orang yang mencintai. Jangan tampakkan kalau Anda tidak cinta. Agar apa? Agar reaksi daripada pasanganmu semakin baik, dan itu yang menumbuhkan cinta dalam dirimu. Kalau sudah dia menampakkan ketidaksenangan, aku tidak cinta sama kamu, yang nikahkan bapakku. Akhirnya suami perlahan juga, saya sudah berjuang setahun gitu aja. Akhirnya suami mulai tidak mau berjuang lagi memperjuangkan cinta. Akhirnya apa? Semakin renggang, semakin jauh. Kan kita mencari cinta, bagaimana suamimu semakin baik, bisa saja setelah itu sangat mencintai suaminya. Jadi mulailah dari berperang, jihadun nafas. Demi orang tuaku, aku ingin diridhai oleh orang tuaku. Ini pilihan orang tuaku, aku harus mencintainya. Tapi aku tidak bisa mencintai, aku harus mencintai. Tapi aku tidak bisa mencintai, aku harus mencintai. Paksa. Terus berperan yang bagus, sambut suamimu karena Allah. Saya ingatkan lagi, jangan kalah dengan wanita yang mohon maaf menjual diri, dia pelacur. Dia kalau ketemu orang biarpun tidak mencintainya, dia bisa berperan sebagai orang yang sangat mencintai, hanya untuk jadi pelanggannya. Bagaimana ini dengan yang halal? Ada Allah, ada orang tua, kok tidak bisa berperan yang bagus? Peranmu yang bagus itu nanti akan membuahkan reaksi yang baik, dan itu akan menumbuhkan cinta di dalam hatimu. Seperti itu, dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi nasihat buat semuanya, katalah, nikah tidak harus dengan dasar mencintai. Akan tapi yang penting orang tersebut layak dicintai, akan tumbuh cinta. Tapi yang merepotkan dalam bercinta yang halal ini, adanya cinta yang haram tadi. Itu membahayakan, merepotkan,
maka pangkas dulu cinta yang haram, hancurkan dulu, baru dipindah. Tapi kalau cinta yang haram itu sudah dijelaskan, mudah kok dijelaskan, itu nggak pantas nak gini, coba kau pikirkan, iya nggak mau, nggak mau, bener, ya betul, aman, sudah dipangkas, dibakar sendiri. Tapi kalau dia nggak mau, pokoknya dia nggak mau, pokoknya saya dengan dia, wah ini masih terikat, itu akan jadi khayalan yang menghantui pernikahan selanjutnya, dan dia akan menghancurkan. Kalau cara semacam ini orang tua akan menghancurkan kehidupannya. Bakar dulu cinta itu, baru nanti dipindahkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah kapan datangnya. Kalau kita ambil sebelum waktunya pun tidak akan datang. Kalau kita panggil sebelum waktunya tidak akan datang. Kalau Allah sudah menentukan dia menikah di umur 31, umur 25 sudah mencari keliling sana sini juga tidak mendapatkan. Tapi kalau sudah waktunya jodoh, sudah. Bisa aja ketemu nggak sengaja jodoh. Alhamdulillah kan begitu. Jodoh tiba-tiba, oh jodoh. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah sambil kita berusaha secara zahir. Seperti itu. Adapun dalam kasus tersebut permasalahannya adalah permasalahan kekompakan. Jadi sebetulnya bisa jadi yang demikian itu bukan karena seorang anak tidak setuju dengan pilihan orang tua. Sebetulnya sepertinya itu memang sudah ada sedikit perbedaan, tidak ada kemesraan. Sehingga seorang tua ini sudah mulai menanamkan curiga kepada anaknya begini, sehingga apapun pilihan anaknya, enggak deh, saya tidak kurang srek. Kemudian anak dendam juga dengan perlakuan semacam ini, akhirnya di saat orang tua menikah jodoh, enggak srek juga. Wah, ini bahaya juga. Jika kasusnya semacam ini, maka untuk bisa mendapatkan jodoh harus mulai dengan damai. Maka melangkahlah di dalam mencari pasangan dengan hati yang kosong. Ini nasihat. Jadi belum ada kecenderungan. Kemudian kalau bisa nyarinya bareng-bareng supaya nggak ada perbedaan. Artinya pilihan itu ya pilihan orang tua, pilih misalnya Abah, Umi, misalnya ada orang disetting, orang datang misalnya seorang tua. Orang tua ini kadang-kadang masalah akhlak ya. Misalnya ini sebuah contoh, mungkin bisa diamalkan nanti. Jika orang tua punya pilihan, jangan menampakkan kalau itu pilihannya. Suruh orang lain menawarkan kepada anaknya yang seolah bukan dari orang tuanya. Karena khawatirnya ada perbedaan antara anak dan orang tua, sehingga sudah kemudian dari orang tua saya nggak mau, bisa saya begitu, naudzubillah. Itu memang anak jelek begitu tuh. Atau sebaliknya orang tua. Setelah itu sang anak mesti ingat juga orang tuanya, saya punya calon ini gimana Umi? Umi istikharah minta petunjuk gitu. Begitu sebaliknya. Jika seorang anak mempunyai pandangan baik, bukan karena pacaran ya, mohon maaf ini. Ada seorang anak laki-laki misalnya punya ada pandangan seorang wanita soleh baik dan sebagainya. Melalui orang suruh menyampaikan ke ibundanya sama ayahandanya, seolah dia tidak tahu. Karena biasanya urusan hati ini susah. Jangan sampai saling menolak. Ini ada, tapi ada ini. Kalau seperti itu, dicoba, ini salah satu cara yang semacam ini. Insya Allah dengan cara semacam ini akan, biarpun hati anak misalnya nggak benar sama ibunya, yang penting nikah dulu baru nanti ditata hatinya. Atau sebaliknya, kalau bapak ibunya hatinya nggak benar dengan anaknya, nanti akan tertata setelah itu. Baik, setelah ini salah satu cara. Setelah itu bisa saja dengan cara yang lainnya. Atau sudah bukan pilihan orang tua, bukan pilihan anak, pilihan seseorang, saya atau ustadz manggil bertiga langsung. Assalamualaikum, saya punya calon begini. Saya menasihati dulu. Maksudnya begini, kalau kita nasihati orang, bahasanya pada orang tua, urusan pernikahan ini adalah anak yang menjalani. Jangan terlalu jauh-jauh dalam urusan ikut campur. Kalau nasihat anak, hei anak, keberkahanmu di orang tua. Jangan kau langgar orang tuamu. Kalau sudah ketemu hatinya kan beres. Sang orang tua tidak memaksakan anaknya, sang anak tidak mau durhaka pada orang tuanya. Nah indah, itulah rumah tangga yang benar yang dibangun atas dasar kenal baginda Nabi. Ada bekti, ada pengabdian, ada bekti seorang anak pada orang tua. Nah kemudian setelah itu, ini nasihat untuk umum, hei para orang tua, jangan kita itu menikah itu ada punya tujuan-tujuan yang tidak benar, bukan Allah dan Rasulnya. Ada seorang tua menikah mungkin karena faktor kekayaan, sehingga hanya karena calon mantu perempuannya itu ada keluarga yang melarat,
padahal dia adalah solehah, baik, benar. Sehingga dia mengingkari, sementara sang anak ini adalah yakin, saya akan mandiri. Biarpun dia anaknya orang fakir, tapi dia solehah, dia baik. Bahkan yang rekomendasi saya adalah ustadz-ustadz, orang-orang soleh, dia baik. Ngajukan ibunya, ibunya mandang, fakir, masalah. Maka kami himbau kepada orang tua, jangan mempersulit urusan pernikahan anak-anakmu. Selagi caranya benar dan orangnya benar, sudah bismillah. Memang orang tua selalu menginginkan bahwa bagaimana anaknya nanti hidupnya baik dan sebagainya, itu wajar yang demikian itu. Tapi kalau sudah ketemu yang baik dan sebagainya, bagaimana? Nggak bisa. Bahkan begitu indahnya syariat, karena pernikahan urusan pribadi. Pelakunya adalah seorang anak dengan anak, tapi biar urusan pribadi seorang anak hendaknya memperhatikan orang tuanya. Jangan sampai ke rumah mertua repot, ke rumah sendiri repot, karena tidak cocok, enggak. Tapi pun demikian, lihat, jika seorang laki-laki ingin menikah, kok orang tuanya mempersulit, maka dia boleh menikah tanpa izin orang tuanya sekalipun. Kenapa? Orang tuanya mempersulit. Jangankan kok anak laki-laki, anak perempuan, seorang wali perempuan, jika ada anak perempuannya sudah dilamar oleh orang yang sekufu dengannya, kemudian orang tuanya melarang dan tetap tidak memperkenankan dan tidak mencari penggantinya, hanya mengatakan tidak boleh, maka namanya wali maksiat, ini wali adl. Dan anak boleh menikah dengan hakim kok, wali hakim. Karena apa? Ini hal kebutuhan pribadi di zaman ini, khususnya urus syahwat. Maka sehendaknya dalam rumah, dalam keluarga itu jangan sampai terjadi nikah yang semacam ini. Hendaknya dengan kesepakatan, orang tua yang mempermudah, anak pun penuh kepatuhan, indah dalam pernikahan. Insya Allah setelah itu perdengarkan suara ini kepada semuanya. Tapi kalau triknya nanti kedengaran, nanti triknya difahami barang. Jangan ini susupannya, ini pilihan anak saya, cuman karena saya dengar ceramah Buya nanti nyuruh orang ya, kamu yang nyuruh anak saya ya. Nah, ini anaknya begitu juga, anaknya nyuruh Umi ya. Nah, wah, kacau ini. Sudah hatinya kotor, buat semuanya. Sebaiknya udah usah didengar deh sama yang punya masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah membuka pintu halal untuk anak-anak kita, saudara kita. Halal harus buka. Dalam satu riwayat bahwasanya inna awwala ma khalaq Allah, inna awwalu khalqillahi awal, atau kama qala Rasul, pertama kali Allah menciptakan adalah al-qalam. Faqala Allah, kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah wahai qalam, qalam Allah, pena Allah. Fajara bima huwa kainun ilal abad, kemudian menulis pulpen itu semua yang akan terjadi sampai nanti akhir. Dan penulisan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Yang tahu qalam Allah hanya Allah, yang tahu Lauh Mahfuz hanya Allah. Anda jangan ikut-ikut tentang itu. Dan itu sudah ditulis rentetan. Anda semuanya ini sudah ditulis, kalau Anda ahli surga sudah ada di situ. Anda punya anak soleh-soleh semuanya, punya suami sayang banget, itu sudah ditulis semuanya. Punya istri solehah, ditulis semuanya. Yang sebelah semuanya suami istri bandel, suami bandel, ada ditulis semuanya. Anak kurang ajar, waduh, ada semuanya. Yang akan terjadi di menit ke depan, Allah sudah tahu. Jangankan menit ke depan, 200 tahun yang akan datang tentang anak cucu Anda sudah tahu Allah. Dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu urusan Allah, bukan urusanmu. Urusan jodohmu, yang masih jomblo, sudah diketahui oleh Allah, tapi dirimu tidak tahu. Maka berusahalah mencari dengan cara yang benar. Milih laki-laki yang baik, di tempat yang baik, akhlak baik, melalui orang yang baik, cara yang baik, itu baru. Jadi bagaimana kita yakini bahwasanya itu fi ilmillahi, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, rizkimu sudah ditentukan oleh Allah, jodohmu dan jumlah anakmu, bahkan jumlah duitmu sudah Allah ketahui semuanya. Itu kan fi ilmillah. Dan apa yang terjadi bagimu esok hari Allah pun sudah tahu. Maka jangan sok jadi Tuhan, akan tapi jadilah seorang hamba yang tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Karena kita tidak tahu apa yang ada di esok hari, maka ikutilah petunjuknya ikutilah petunjuknya Zat yang Maha tahu tentang esok hari. Apa petunjuk dari Zat yang mengetahui esok hari dan hari kiamat? Petunjuknya adalah berbuatlah baik hari ini. Kalau kau berbuat baik hari ini, nanti di akhir zaman, di akhirat kau akan dapatkan kebaikan. Ikuti. Allah memberikan kepada kita akal, gunakan akalmu untuk patuh kepada syariat. Kalau sudah kita menggunakan akal dan patuh kepada syariat, maka kita akan berada dalam sirat, jalan yang benar. Kalau sudah sampai jalan yang benar, sampai surga,
Anda hadir pengajian, Anda istiqomah sampai di surga, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nggak perlu bertanya, gimana ya saya di Lauhul Mahfuz? Itu pertanyaan yang nggak berguna bagi Anda. Anda pun tidak bakal tahu. Jangan sok seperti sebagian orang ya, orang gila. Ya kalau memang jatah saya surga kan, biarpun saya maksiat kan tetap ahli surga. Siapa bilang kalau ente ahli surga? Atau sebaiknya, kalaupun saya ahli neraka, biarpun ibadah kan tetap ahli neraka. Loh, siapa yang bilang ente ini ahli neraka? Nggak ada yang tahu. Kenapa urusan surga neraka ngentengin banget? Coba kamu yang lain urusan begini saja deh. Urusan makan itu alaga sate enak di depan itu. Coba kamu bareng ini, kalau memang jatah saya kenyang, pasti sate itu akan masuk ke mulut saya sendiri. Ada yang ngomong gitu? Nggak ada. Anda pasti datang ke sana. Urusan makanan cerdas. Setiap cari duit, setiap hari pergi. Masa ada ribuan orang, nggak ada yang nongkrong duduk begini. Kalau memang saya jatahnya dapat rezeki, pasti saya akan dapat duit. Nggak ada begitu. Setiap hari jam 5 sudah bangun, karena main kerja. Itu akalnya jalan. Tapi urusan agama enggak. Urusan dunianya jalan. Kelemahan kita tuh percaya kepada Allah. Padahal kita sudah biasa dengan percaya loh ya. Coba Anda waktu naik angkot, apakah Anda perlu bertanya sopirnya bisa enggak nyopir? Enggak kan? Kira-kira bannya ini dia sudah oke apa? Bautnya sudah benar? Enggak ada. Anda percaya, stop naik. Tapi kenapa dengan yang menciptakan semuanya Anda kok kurang yakin, kurang percaya? Ada yang naik bis lalu tanya dulu, sopir bisa? Ada sertifikat? Hah? Ini sudah buatnya? Enggak ada semuanya. Kita itu semua menjalani hidup dengan percaya, kecuali urusan dengan Allah tadi. Na'udzubillah. Ayo. Urusan rezeki, urusan ini. Yang barusan umroh naik pesawat, apakah masih meragukan? Paling-palingnya stres. Ini tak ada semuanya. Yakin, selesai. Hanya urusan Allah saja kita sering ragu. Padahal sudah jelas. Sudah dijatah atau tidak rezekimu? Sudah. Sudah belum? Sudah. Kok kenapa ngambil yang haram? Kurang. Oh, nggak ada. Jatahmu ada, cuman jatah haram ada, jatah halal. Biar haram juga jatahmu. Jatahnya seorang haram. Memang nasib buruk bagi seorang yang jatahnya haram. Duitnya hasil nyuri, hasil bohong, jatah dia. Cuman setelah jatah itu dia menyelesaikan jatahnya, lanjutkan di neraka. Kan begitu kisahnya. Jadi urusan Lauh Mahfuz, urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya menjalani dengan apa? Dengan akal yang Allah berikan pada kita, sesuai dengan petunjuk syariat yang Allah turunkan untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW. Dari yang kami dengar bahwasanya dia dalam keadaan masih di kondisi normal, belum mengikat hatinya kepada siapapun. Maka pilihan Anda adalah sangat banyak manusia sejagat. Mudah bagi Anda untuk mendapatkannya. Yang repot adalah orang yang di hatinya sudah ada seseorang. Itu repot ditata. Tapi Anda kelihatan masih nol normal. Normal. Jadi Anda sangat mudah. Kemudian langkah apa? Kalau menunggu saja bagaimana? Menunggu salah. Menunggu iya, menunggu salah satu cara menunggu. Tapi tidak cukup menunggu. Jadilah wanita cerdas. Karena di hati Anda tidak ada siapa-siapa, mudah. Dalam mencarinya mudah. Siapapun nanti bisa di mana-mana, manusia sejagat jadi pilihan Anda. Nah, ada pun cara memilihnya. Jadilah Anda Khadijah zaman ini. Jadilah Anda Hafsah, Sayyidah Hafsah zaman ini, Sayyidah Khadijah zaman ini. Bagaimana? Anda melihat orang yang Anda duga itu baik. Di saat Anda tanpa cinta, itu mandang itu bisa serius dan benar, jujur. Kalau Anda melihat orang dalam selama ini Anda punya pergaulan mungkin. Siapapun, tetangga, kawan, dan sebagainya. Karena di hati Anda masih bersih, maka Anda bisa melihat dengan jujur. Nah, kalau sudah Anda menemukan orang itu baik, laki-laki itu baik, dalam arti langkah awal orang untuk menjatuhkan cinta itu langkah kecenderungan dulu. Kekaguman dulu, kekaguman secara umum. Seperti kita di kelas itu ada satu kelas itu ada 4 anak tuh punya kelebihan. Dia bijak, dia lembut, dia begini, maka itu namanya kagum. Kemudian setelah dari kagum itu Anda mantapkan bahasanya, di antara 10 orang yang Anda kagumi itu kira-kira mana yang paling tepat. Anda lihat saja. Anda ngira-ngira dengan diri Anda sendiri tanpa Anda menjatuhkan cinta. Baru setelah itu Anda bicara dengan orang yang sekiranya bisa menyampaikan hajat Anda. Minta tolong, maka Sayyidah Khadijah Kubro cerdas beliau.
ada seorang anak muda yang sangat soleh, sangat baik, sangat jujur, masyhur di Makkah, namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Maka beliau memulai dengan hajat ini, disampaikan. Dan rupanya gayung bersambut, keluarga baginda Nabi menyambut hajat daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka terjadilah pernikahan yang agung di dunia dan di akhirat. Dan itu menjadikan wanita-wanita yang lain ingin jadi kayak Khadijah. Jadi bisa jadi banyak wanita yang telah laki-laki yang menanti Anda atau merindukan Anda. Cuman karena Anda dengan cara semacam ini, Anda dikagumi diam-diam. Karena Anda tidak berurusan dengan laki-laki. Maka Anda boleh minta tolong kepada satu ustadz atau kiai, atau orang yang Anda percaya dengan akhlaknya, sampaikan hajat Anda. Maka karena beliau melihat Anda baik, tentu akan dipilihkan yang terbaik. Rata-rata kalau Anda pasrah kepada ulama, mereka tidak akan memberikan kepada Anda kecuali yang dipilih juga. Dan tentunya akan disesuaikan dengan keberadaan Anda. Kalau Anda sebagai seorang wanita, Sayyidah Khadijah ini. Jadi Anda mulai, jangan Anda nunggu, Anda diskusi kepada si A, si B, dan sebagainya, untuk dianu. Kalau karena Anda belum mencintai, mudah saja. Kalau Anda tidak cocok, dikatakan belum cocok. Sampai berapa kali nggak ada masalah. Tapi kalau menunggu, karena orang tuh kalau menunggu itu ada banyak hal. Mungkin terlalu wibawa Anda, terlalu mungkin silau dengan Anda, lalu dia minang Anda. Atau mungkin, ya lihat, Anda tidak menarik bagi mereka. Tapi ketahuilah, biarpun yang kedua ini seandainya, saya tidak tahu Anda seperti apa misalnya, perilaku Anda, akhlak dan fisik Anda. Kalau memang Anda seorang yang tidak menarik bagi seseorang, tapi jangan dianggap tidak ada yang mau dengan Anda. Tidak. Ini saya ambil pahitnya Anda. Karena apa? Ada orang yang hatinya masih kosong, dia soleh. Dia tidak pernah berpikir tentang laki-laki, tentang wanita model apa. Tapi dia diam-diam dalam hatinya ingin menikah, kasusnya seperti Anda. Di hatinya ingin menikah. Kemudian setelah itu apa? Ada ingin menikah tapi dia tidak berani mengungkapkan, tidak berani memulai. Wanita, laki-laki baik. Tak taunya ada seorang ustadz yang menawarkan Anda kepada laki-laki tersebut. Gayung bersambut kok. Bahkan mungkin mengatakan, sudah kan yang ngomong ustadz, saya mau saja. Dan memang dia tidak berbicara tentang fisik dan baik. Dia hanya ingin mencari wanita soleh. Bisa saja, banyak laki-laki semacam ini. Maka jangan sampai Anda merendahkan apa yang Allah berikan kepada Anda dari fisik misalnya. Jangan berkata, aku kurang cantik, aku kurang ini. Jangan katakan itu. Sebab seorang muslim itu beda dengan pernikahan orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman itu akan menganggap dirinya akan dihargai kalau punya dua. Yang pertama punya kecantikan, yang kedua punya harta. Yang tidak cantik, tidak harta, jadi sampah. Tapi kalau seorang wanita muslimah tidak punya harta, tidak punya kecantikan, tapi dia punya akhlak, dinanti oleh kaum pria. Seperti itu. Semoga Anda dimudahkan. Jadi Anda cari ustadz untuk bisa menyampaikan hajat Anda kepada siapapun. Tentunya ustadz itu dengan cara yang manis, bukan Anda tawarkan, bukan ditawarkan seperti obral barang, tidak. Jadi, dan bisa saja Anda melihat orang, lalu Anda sampaikan orang lain. Jadi maksud kami, wanita memulai di sini, jangan dengan cara rendah, hei bang, mau dengan saya Anda. Ini kan orang murahan, bukan begitu. Tapi dengan cara yang cantik, manis, terhormat, sehingga menjadikan orang terpesona dengan cara ini. Yang pertama, cara memilihnya yang benar. Kalau dia punya 1001 kekurangan, ya cari yang nggak punya kekurangan dong. Banyak kekurangan. Kan hidup itu untuk memilih. Nabi menghantarkan, Nabi mengajarkan, nikah itu milih. Jadi pilihlah yang dia boleh memilih cantiknya dia, kayanya dia, kemudian dia perilakunya lembut. Kemudian yang terakhir agamanya. Biarpun itu terakhir oleh Nabi dibalik menjadi yang pertama, fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Yang punya agama harus kau dahulukan. Lah ini milih. Milih menikah itu memilih. Laki-laki juga milih. Termasuk durhaka kepada anak itu kalau salah milih ibunya. Seorang anak dibawa oleh bapaknya karena katanya kurang ajar kepada bapaknya, kepada Sayyidina Umar. Anaknya rupanya cerdas. Khalifah, saya mau tanya, apa nak? Apakah kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar, yang pertama adalah memilih ibunya yang baik. Bapak saya tidak pernah memilihkan ibu yang baik untuk saya. Asal perempuan dinikahi. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga memberi nama yang baik. Namaku pun pahit namanya. Nama pahit, nama tidak baik. Jadi memilih itu penting. Nah, kalau sudah memilih, yang repot itu tidak memilih, terlanjur cinta. Kalau sudah terlanjur cinta, gula Jawa rasa coklat. Ya orang bahlul, gula Jawa rasa coklat.
Gula Jawa ya gula Jawa. Bahkan dulu pernah ada kotoran kucing rasa coklat. Aneh banget ini. Ini kalau sudah jatuh cinta dulu nggak bisa memilih. Itulah yang repot menyelesaikan urusannya. Tapi kalau Anda normal, hati Anda kosong. Saya melihat dia adalah wanita yang baik, solehah. Ada kekurangannya. Kekurangannya akan dipertimbangkan. Kekurangannya apa? Ya kurang cantik. Tapi dia solehah. Kurang cantik. Akhirnya dia berpikir dengan iman. Suatu ketika aku akan pergi, aku akan meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak dan sebagainya. Akhirnya dia maju menikah dengan dia. Yang dipikirkan kesolehannya. Maka kekurangannya ditepis waktu hidup. Jadi bahasa waktu sebelum menikah. Jadi kekurangan kalau harus kita terima ya sebelum menikah itu. Tapi bukan karena dia sudah terlanjur gandrung tadi, bukan. Ada seorang wanita ditanya, Neng, kenapa sih Neng kok kamu seneng sama dia, kok pengen nikah dengan dia, apa sih kelebihannya? Nggak tahu mak, kan bingung gitu. Ganteng mak enggak, lembut enggak, sudah terjerat dalam cinta. Bohong. Baik. Nah, memilih. Sebelum memilih itu yang benar. Kalau sudah memilih dengan segala kekurangannya, misalnya apa? Dia baik, biarpun dia fakir, dia punya masa depan, rezeki kan bisa dicari bersama. Dia makan, saya makan. Anggap saja sendiri-sendiri ya. Dia cari makan sendiri, saya makan sendiri. Yang penting halal. Jadi kalau kekurangan itu memang sudah kita antisipasi. Gambaran. Tapi kalau sudah santri biasanya yang sombong tuh. Yang biasanya repot tuh santri. Saya itu kalau nikah harus cantik pokoknya. Masalah akhlak mah nomor nanti. Kenapa? Kalau wajah kan nggak bisa dirubah. Kalau akhlak kan saya nasihati setiap hari bisa berubah nanti. Santri sombong itu. Giliran menikah hampir 2 bulan istrinya teriak-teriak nggak bisa ngomong, gemeteran dia santrinya. Nggak bisa nasihati. Nasihati apa? Satu kalimat keluar dari mulut suaminya, istrinya balas 5 kalimat. Makanya jangan sok sombong santri. Yang penting cantik. Urusan saya kan punya ilmu. Halah. Banyak ustadz itu mengkerut kalau depan istrinya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak akan maju. Istrimu pendukungmu untuk sukses. Kalau istri yang nggak benar nggak bisa sukses, bahkan bukan sekedar bisa sukses, nggak bisa dibesarkan. Kalau di belakangmu para santri istri yang nggak benar, pilih istri yang benar, akhlak, bisa mendukung perjuanganmu. Sama, hei ada anakku, anak gadis yang solehah, suamimu adalah imammu. Kalau kau salah pilih, kau akan ikut imam yang salah. Milih, jangan hanya terlanjur seneng. Nah. Kalau sudah memilih, segala kekurangannya sudah dikira-kira kekurangannya kayak apa sih? Kalau kekurangan fisik, pikir semuanya akan berubah fisik. Yang katanya dulu mancung, hidungnya, kulitnya, Masya Allah, semakin tua. Semuanya berubah, ya kan? Pada akhirnya berubah, bahkan kalau mati busuk semua. Kalau fisik bisa, kalau sudah akhlak. Nah, bagaimana untuk mempertahankan? Ya cara memilihnya dulu. Dalam bahasa sederhana, kalau memilih pasangan itu yang melek matamu. Kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah. Jadi kalau mau memilih pasangan, pandanglah calonmu itu dengan mata melek, bener. Milih. Kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang. Ya, saya dimaafin deh segala kekurangan. Yang namanya manusia, dia salah, saya juga bisa salah. Yuk kita benar-benar. Waktu belum menikahnya langsung tutup poin, I love you. Aku padamu yang setiap malam gak bisa tidur. Suka begadang dia, bukan karena cinta dia. Perempuannya gampang terpesona dengan kalimat itu. Jatuh cinta. Menikah tanpa kriteria pernikahannya. Ribut, bingung. Punya 1001 kekurangan. Full kekurangan. Baru setelah jadi pasangannya dilihat melek, ya nggak kuat lah dia. Jadi kalau sudah jadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng. Maafin dia, ya Allah, ya kurang ini, ya Allah rambutnya, ya, kamu yang nyisiri nanti. Banyak kutunya, belikan obat kutu, gitu saja. Jangan dulunya kamunya asal pilih. Baru kalau sudah jadi milikmu ada tanggung jawab di hadapan Allah kurangi. Baik, itu saja ya.
kami menghimbau kepada cara memilih yang benar. Banyak orang yang punya bakat ilmu, seorang laki-laki, tapi di belakangnya istri yang tidak mendukung, nggak bisa dibesarkan, repot, nggak bisa dibesarkan. Apa karena wataknya, hasabnya tidak baik, mudah ini, sehingga bikin malu ustadznya, bisa jadi. Atau pokoknya nggak mendukung, nggak bisa berjaya. Atau sebaliknya seorang wanita yang hebat, dia cerdas waktu nyantri, luar biasa, mungkin guru yang memperkirakan dia akan menjadi ustadzah yang masya Allah bermanfaat, salah pilih pasangan, hilang. Ngerti nak? Makanya manut, nanti tak carikan pasangan, manut, carikan yang bener. Malah carikan pasangan, cari di luar sana, ndak karu-karuan. Orang luar kalau masuk dalam wilayah nanti kemuliaan dulu bang, baru cari pasanganmu. Apakah orang luar gak ada yang baik? Banyak yang baik, tapi harus kenal dulu dong, kita tahu keadaannya seperti apa. Sudah ya insyaallah. Jadi pandanglah, yang bertanya, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng, nanti bisa abadi hidupmu. Jangan selalu mencari-cari kesalahannya. Kalau kamu mencari kesalahannya, pasti bersalah, ada kesalahannya, karena kamu menikah dengan manusia bukan malaikat. Kalau kamu, semuanya yang mau menikah, jika kamu ingin menikah dengan orang yang tidak pernah punya kekurangan dan tidak pernah punya kesalahan, sampai mati kau tidak akan menikah. Selesai. Tinggal bagaimana kekurangan itu, yuk kita sempurnakan. Kekurangan pasanganku, yang menyempurnakan adalah aku. Nah, itulah, hidup kan saling melengkapi. Kekuranganku dilengkapi oleh pasanganku, sempurna. Anda menikah tentunya dalam harapan Anda menikah bukan karena kebiar dunia seorang wanita atau hanya sekedar kecantikan, akan tapi Anda fokus satu, sekiranya wanita itu bisa diajak berjuang mendidik anak-anak didik, itu saja yang Anda pikirkan. Anda akan dapat, Allah akan kasih, dan Anda tidak usah pusing, biarpun bukan anak santri tapi Anda punya jiwa santri kok, Anda punya jiwa juang, dan segera, jangan tunda, jangan lama-lama, apalagi pengakuan Anda urusan syahwat. Anda jangan meremehkan, setan itu luar biasa, terus menggoda, bisa naudzubillah terjerumus dalam kehinaan. Segera menikah, jangan ragu, jangan takut, lewati itu rasa takut. Anda ambil pinang wanita yang melalui petunjuk seorang ustadz dan sebagainya, yang soleh, yang baik. Jangan minder, jangan rasa Anda belum mencoba. Kalau belum mencoba gimana Anda tahu? Nah, ciri-ciri khusus mungkin yang menunjukkan kesolehan wanita, Bu, ya, karena tadi kan takut itu kalau yang dakwah, tahu adalah orang lain, guru-guru, bukan kita. Dia mengatakan, oh dia pengen ngaji, kan bisa saja mungkin pergi sebuah kampung, dia sering ngajar, ya kan, ya, sering ngaji dan sebagainya. Lalu Anda berkomunikasi dengan kiai setempat, lalu Anda sampaikan, saya di rumah juga punya program, bagaimana, seperti apa. Anda bisa masuk ke pelosok-pelosok, Anda pergi ke Jawa sana, Mantur Sahdiniya banyak di sana, ada ustadzah-ustadzah muda-muda yang solehah-solehah, yang masya Allah, Anda pergi, jangan ragu, secepatnya. Kalau bisa, Anda ini sebelum bulan haji sudah nikah. Memang at-tayyibuna lit-tayyibat, at-tayyibatu lit-tayyibin. Nah, dalam Al-Quran disebutkan orang baik-baik itu laki-laki baik untuk perempuan baik-baik, perempuan baik-baik laki-laki baik. Itu apa? Umumnya begitu. Artinya begini, itu pendidikan bagi kita. Kalau memang engkau menginginkan orang baik, maka berusahalah engkau menjadi orang baik. Pendidikannya gitu. Kalau pengen mancing itu selera ikan yang kau pancing, jangan selera dirimu. Mentang-mentang seneng bakso pedas, mancing ikan pakai bakso sambal, nggak diterima sama ikan. Kalau engkau pengen mancing laki-laki yang soleh, anak perempuanku yang soleha, anggap saja yang belum solehah. Kalau kamu ingin memancing laki-laki soleh, berusahalah untuk menjadi solehah. Ketemu judulnya nanti. Kenapa? Kalau dirimu belum solehah, menginginkan orang soleh itu teramat jauh. Karena dia pun juga yang soleh menginginkan yang soleh. Di saat dirimu tidak solehah, jauh. Biarpun ada orang yang menikah, yang satu solehah, yang satu tidak soleh, mungkin. Akan tapi umumnya begitu. Ini pendidikan bagi siapapun yang ingin mencari pasangan, itu harus paham makna at-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau laki-laki baik itu untuk perempuan yang baik, maka ketahuilah laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Maka wahai perempuan, berusaha untuk menjadi baik agar dapat laki-laki baik. Ada ayatnya, at-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Jika engkau menghendaki perempuan baik itu, benah diri dulu dong. Benah diri baru boleh mendapatkan dia. Ngelamar baru dianggap. Mengelamar kamu belum benah diri, siapa kamu? Kan gitu. Nah, ya.
Oh, mertuamu ya nggak mau. Nah, benah diri, oke. Baru nanti ketemu. Biarpun pada kenyataannya nanti ada pernikahan ternyata baik, tidak ketemu baik. Nah, nanti ada contoh. Contoh baik dengan baik baginda Nabi SAW dengan Sayyidat Aisyah, Sayyidah Khadijah, oke. Ada Nabi Lut, Nabi Nuh. Suami baik, istri tidak baik. Itu contoh. Artinya apa? Jika engkau menjadi suami kok ternyata punya istri tidak baik, tidak boleh berubah menjadi tidak baik karena istri tidak baik. Tetap bertahan dengan kebaikan seorang suami. Sama, tiba-tiba ada seorang wanita di bawah naungan ketidakbaikan Firaun, istrinya seorang solehah. Ayo, istri Firaun seorang yang solehah. Artinya mungkin sekali seorang wanita yang baik di bawah naungan seorang laki-laki tidak baik. Contoh untuk kita jadikan contoh. Contoh bukan sekedar kita baca. Artinya apa? Jika engkau adalah, semoga ini baik semuanya, suaminya baik, istri baik. Ini sebuah contoh. Jika dirimu seorang laki-laki yang baik, Anda dekat kepada Allah, kok tiba-tiba dapat, bukan Anda, saya tidak tega. Jika ada seseorang yang jika ada seseorang dia diberi oleh Allah segala kebaikan, dia baik, masya Allah soleh, kok tiba-tiba orang tersebut dapat jatah istri tidak baik, maka tidak boleh berubah gara-gara istrinya tidak baik. Tetap dengan pendirian kebaikannya. Sampai kapan? Sampai dia mati atau dia istrinya mati. Karena ada contohnya. Siapa? Nabi Nuh. Baik. Sama. Jika ada seorang wanita yang baik, solehah, kok ternyata subhanallah punya suami enggak karu-karuan, sholat susah ini ya, tetap dengan pendiriannya. Tidak boleh berubah menjadi seperti suaminya, tapi dia tetap baik karena ada contohnya. Semoga Anda adalah suami baik, istri baik, indah. Yang seperti itu ya.